simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kau hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom Bapak Ibu yang baru bergabung, Kakak Joy, selamat bergabung. Ibu Evi Lampus, Shalom. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kau hadapi. Takkan pernah dibiarkannya kau bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom Kak Vivi, shalom Kak Estina, terima kasih sudah share, sudah tap-tap layar. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kau hadapi. Takkan pernah dibiarkannya kau bergumul peduli. Allah kita mengerti, Dia peduli, Dia mengasihimu, ngerti. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang mengerti setiap pergumulan dari anak-anak-Mu. Mari Allah Roh Kudus, datanglah dan jamah lawat setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Biarlah kasih-Mu itu menjamah kami, memenuhi hati dan pikiran kami, membalut setiap luka-luka kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kau hadapi. Takkan pernah
sebab Allah mengerti. Shalom Bu Esther, Kakak Magdalena, dan semuanya yang sudah bergabung. Mari kita tanamkan di hati, percaya bahwa engkau tidak sendiri. Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah kita yang menyertai kita, yang akan menolong kita. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, kau baik, kau sungguh baik. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya kau bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mu sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau mengerti. Kita percaya apapun yang terjadi selama kita hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan, maka jalan kehidupan kita akan seperti cahaya fajar yang makin hari makin terang hingga rembang tengah hari. Mari kita naikkan pujian ini. Yang biru saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik kawah, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik kawah, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Shalom kakak kedai, makan baru. Lintas langit yang biru saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia,
setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal. Bapak Ibu bisa subscribe, bisa bantu tap-tap layar dan share. Dengan demikian engkau sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya untuk memberitakan Injil. Ya, bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus beracaralah, berbicara lewat hamba-Mu ini, dan kiranya Engkau yang memberikan anak-anak-Mu penerangan sehingga mereka mengerti kebenaran firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, shalom semuanya. Saya mau cari lagu yang enak dulu ya. Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar, bantu share juga. Dengan demikian Bapak Ibu sudah melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan, dan Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom semuanya, pagi hari ini saya rindu untuk membagikan satu bagian firman Tuhan tentang iman. Saya tahu saya pernah dan mungkin sering ya membagikan topik ini, karena memang iman itu salah satu topik yang paling penting. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita mau belajar dari firman Tuhan tentang iman. Bahkan kalau Bapak Ibu pelajari ya, yang rajin ngikutin live saya pernah bagikan bahwa mukjizat itu bekerja menurut level iman kita. Saya nanti buktikan ya di ayat firman Tuhan, nanti saya akan bagikan bagaimana mukjizat-mukjizat yang kita alami itu mengikuti level iman kita. Betul kan kalau Bapak Ibu perhatikan dari kemarin-kemarin yang saya bagikan tentang benih kan? Benih apa yang ada dalam pikiranmu, benih apa yang ada dalam hatimu, dalam perkataanmu. Ya, kalau nggak ada benih, apa yang akan dituai? Ya, Efesus 3 ayat 20-21 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Doa, ingat saya bilang doa itu bekerja. Ya, kita bekerja dengan mulut kita, kita berdoa. Ya, doa-doa kita itu adalah benih yang kita ucapkan. Kemudian apa? Atau pikirkan. Ingat kemarin saya bagikan bahwa pikiran-pikiran kita itu adalah kata-kata dalam dunia roh, itu adalah benih yang kita tabur dan akan kita tuai. Bahkan kemarin saya membahas tentang imajinasi. Imajinasi itu adalah movement, pergerakan dalam dunia roh. Kita bisa menciptakan, kita bisa mencapai apapun yang kita bisa pikirkan, kita imajinasikan, kita ucapkan, dan kita percaya, maka tidak akan ada yang mustahil bagi kita.
Nah, ya, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk kita membuka Markus 5 ayat 21 sampai 41. Kita mau belajar iman dari Markus 5 ayat 21 sampai 41. Ya, saya mulai bacakan ya, sedikit panjang, gak apa-apa ya, nanti kita bisa sama-sama belajar. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu kemudian apa? Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat ke-25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya apa? Makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya dengan tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Sekian pembacaan firman Tuhan. Sampai di sini saya kembali mau menyorot tentang perbedaan dari iman masing-masing dari orang ini. Ya, yang barusan kita baca, kita melihat ada kepala rumah ibadat namanya Yairus. Dan ada siapa lagi di sini?
ada orang-orang banyak yang sedang berdesak-desakan nempel sama Tuhan Yesus. Ya, saya percaya orang-orang banyak ini semua pasti nempel-nempel sama Tuhan Yesus karena kepengen sesuatu, bukan? Ya kan, kalau kita melihat misalnya ada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, semua orang nempel-nempel sama dia. Misalnya lautan manusia datang nempelin hamba Tuhan ini, misal kepengen apa? Ayo jawab masing-masing. Pasti ada kepengen sesuatu kan, mereka pengen mendapatkan ya entah mukjizat, entah mereka kepengen mendapatkan kesembuhan, entah mereka kepengen mendapatkan impartasi, entah mereka pengen mendapatkan urapan Tuhan, pengen mendapatkan ya jamahan Tuhan, pengen mengalami sesuatu yang supernatural, bukan? Jadi di sini ada apa? Kepala rumah ibadat Yairus yang kepengen anaknya sembuh. Dan ada orang-orang banyak yang berdesak-desakan nempel sama Tuhan Yesus ya. Nah, dan ada yang ketiga ini siapa? Seorang perempuan, namanya pun gak disebut. Namanya gak penting, gak disebut ya. Kenapa? Karena perempuan ini sebetulnya bisa berarti simbolis. Bisa Anda dan saya. Ya, kita melihat bagaimana level imannya kepala rumah ibadat Yairus terlebih dahulu. Level imannya apa? Level imannya dia percaya bahwa anaknya bisa sembuh kalau Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menjamah anaknya, betul? Nah, lalu apa yang dia dapatkan? Seperti apa yang dia percaya. Akhirnya Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan masuk ke rumahnya, menjamah anaknya, dan anaknya sembuh. Karena itu yang dia percaya, bukan? Nah, sekarang kita melihat orang-orang banyak yang berdesak-desakan itu. Banyak sekali dari kita mungkin ya, saya nggak tahu Bapak Ibu dan saya itu masuknya, jatuhnya dalam kategori yang mana? Kategori kepala rumah ibadat Yairus, kategori orang banyak yang berdesak-desakan nempel sama Tuhan Yesus. Saya kepengen juga mendapatkan mukjizat, saya kepengen juga mendapatkan terobosan misal. Tetapi orang banyak itu ya, di antara sekian banyak orang yang berdesak-desakan itu, firman Tuhan tidak mencatat seorang pun yang mendapatkan mukjizat secara khusus kan. Enggak ada yang disebutkan, padahal mereka itu nempel-nempel loh, berdesak-desakan loh. Kalau urapan berarti urapannya udah ngalir kemana-mana, orang udah nempel, orang berdesak-desakan nempel sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau misalnya ada hamba Tuhan misalnya yang ada di tengah-tengah lautan manusia, nempel-nempel, masih ingat ceritanya Pastor Andi Simon, dicakar-cakar, berarti mereka semua nempel, berdesak-desakan misal ya. Tetapi di sini firman Tuhan tidak menyorot, tidak mencatat seorang pun dari orang-orang banyak yang berdesak-desakan itu, yang nempel-nempel itu, yang mendapatkan mukjizat secara khusus. Yang menarik yang kita mau pelajari, yang Bapak Ibu dan saya harus pelajari ini tentang si wanita ini. Wanita ini tidak disebutkan namanya, cuma dikatakan dia sudah mengalami sakit pendarahan ya. Kita tahu dari bagian Injil yang lain bahwa dia sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun, dia sudah ngabisin seluruh hartanya. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat, maka apa yang dia lakukan? Dia berkata-kata kepada dirinya ya, bahwa asal, saya bacakan ya ayat 27, Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, berarti imannya sudah ada, karena dia sudah mendengar, wah Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat di sana di sini. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang,
dari belakang, bayangin. Karena dia juga takut kali ya, karena pada waktu dulu itu orang yang sakit pendarahan dikatakan ya najis gitu, nggak boleh. Ya menurut hukum adat istiadat yang zaman dulu seperti itu, jadi nggak boleh tampil keluar. Tetapi dia sudah melanggar, memberanikan diri melanggar hukumnya, keluar dan ya mengendap-endap mungkin dari belakang ya, berdesak-desakan juga. Kemudian dia katakan apa? Sebab katanya, ingat yang saya ngomong, ucapan bibir kita adalah benih. Ya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Nah, saat ini Bapak, Ibu, dan saya, mari kita perhatikan benih apa yang ada dalam perkataanmu. Ya, sering kali mungkin kita mendengar, ya saya juga sering banget kan saya membagikan tentang iman, tentang benih, tentang ucapan, tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita imajinasikan, sering kan? Tetapi mari Bapak Ibu, saya melihat soalnya masih banyak yang belum praktek. Ya, masih antara ucapan, antara pikiran, antara hati nggak sinkron, nggak konsisten. Kalau nggak konsisten, nggak nyambung, nggak bisa. Kalau kita kepengen melihat mukjizat terjadi, dikatakan apa? Mukjizat terjadi melebihi apa yang dapat kita pikirkan, yang kita doakan dan kita pikirkan. Berarti harus ada benih dulu dalam ucapan-ucapan bibirmu, doa-doamu, dalam pikiranmu. Sama halnya seperti wanita ini. Wanita ini siapa sih? Nggak disebut siapa namanya juga, nggak jelas ya. Ya, wanita ini adalah Bapak, Ibu, dan saya. Kita mau belajar apa? Ya, saya bacakan lagi ya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka apa yang terjadi? Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Perhatikan yang menarik di sini. Tuhan Yesus ya, bahkan dia nggak mengetahui, maksudnya saya percaya dalam kemahatauannya Tuhan Yesus tahu. Cuman Tuhan Yesus mau menekankan di sini pelajaran yang penting bagi kita semua. Dikatakan di ayat ke-30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ya, tenaga itu ya urapan Tuhan keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Nah, ini pelajaran yang paling penting Bapak Ibu. Kalau kita ingin melihat mukjizat, itu sekarang saya tanya, tergantung sama Tuhan Yesus atau tergantung sama kita? Orang banyak di sana berdesak-desakan loh. Mereka nggak dicatat mendapatkan apa-apa dari Tuhan Yesus. Padahal mereka kurang nempel apa. Mungkin saat ini ya Bapak Ibu juga ada dalam kondisi seperti ini. Engkau merasa, saya udah doa-doa, saya udah deket sama Tuhan tiap hari. Ada yang ngomong sama saya begitu. Tiap malam saya sudah doa, saya sudah nyari Tuhan. Misal ya, ada yang ngomong begitu sama saya. Tetapi saya belum melihat apa-apa. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa bedanya dengan orang-orang yang nempel dekat sama Tuhan Yesus? Mereka juga berdesak-desakan, mereka gimana nggak kurang nempel? Gimana nggak kurang dekat? Udah dekat, udah nempel kali. Mungkin udah kecakar-cakar kali Tuhan Yesusnya. Karena demikian banyak orang yang nempel-nempel ya. Nah, tetapi tidak dicatat mereka mendapatkan apa-apa. Tetapi si wanita ini juga ya sama sekali nggak ngomong, Tuhan Yesus tolong sembuhkan aku. Ada nggak dicatat bahwa wanita ini berdoa, ngomong, minta sama Tuhan Yesus untuk disembuhkan sakit pendarahannya? Ayo kita mau sama-sama belajar cerdas. Enggak kan? Si wanita ini sama sekali nggak minta sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong sembuhkan aku sudah sakit, kasihanilah aku sudah sakit pendarahan selama 12 tahun nggak sembuh-sembuh.
Enggak kan? Dia sama sekali enggak minta sama Tuhan Yesus. Ya, tetapi apa yang dia lakukan? Bapak Ibu ingat ayat favorit saya, Markus 11 ayat 21-23 ya, kalau nggak salah. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang diucapkannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Nah, si wanita ini menggunakan ayat firman Tuhan itu. Dia sama sekali nggak bilang, nggak memohon sama Tuhan Yesus, tetapi apa yang kita lihat di sini, yang kita harus perhatikan di sini, bahwa iman si wanita ini menarik kuasa dari Tuhan Yesus keluar. Bapak Ibu perhatikan, orang-orang yang berdesak-desakan itu tidak menarik kuasa dari Tuhan. Ya, kalau orang-orang yang berdesak-desakan itu menarik kuasa dari Tuhan, pasti Tuhan tahu kan? Tetapi kita perhatikan, iman dari si wanita inilah yang menarik kuasa dari Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar kebenaran penting, bahwa bukan Tuhan yang gak nolong kita, bukan Tuhan Yesus yang gak dengar doa-doa kita, ya. Tapi yang membedakan apa? Iman kita. Nah, mari Bapak Ibu, kita mau periksa iman kita. Ada di mana iman kita? Ya, tempo hari saya pernah berdoa untuk salah satu wanita yang sakit benjolan di mana-mana. Itu benjolannya di mana-mana banyak. Ya, di live sini juga Bu Esther mungkin masih ingat ya. Dia itu udah ke dokter nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dokternya ngomong, kamu pulang, kamu berdoa saja. Sampai udah hopeless begitu, bayangkan. Kasihan banget ini wanita. Tapi wanita ini datang di live room saya, waktu itu masih sore hari. Dan dia, waktu saya tanya, apakah kamu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Dia bilang, saya percaya banget, saya percaya. Karena saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan Yesus bisa nyembuhin saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Wah, itu memang ajaib, luar biasa ya. Bukan sayanya yang berdoa. Bapak Ibu, jangan salah, bukan sayanya yang berdoa, bukan. Balik lagi kepada iman tuh si wanita ya. Saya lupa namanya siapa, masih muda, kayaknya dia belum berumah tangga. Waktu kita doakan, seketika itu juga benjolan di kepalanya ada berapa saya nggak tahu, lehernya benjolannya ada berapa, tetapi itu rata sama sekali. Itu keajaiban Tuhan. Waktu itu saya belum ngerekam, jadi saya juga ya hilang begitu aja kesaksiannya. Cuman saya mau menekankan di sini bahwa bukan karena saya yang berdoa, bukan. Ya, saya berdoa ya, puji Tuhan ya, karena diurapi Tuhan. Tetapi yang menarik kuasa Tuhan sehingga si wanita itu mengalami mukjizat sampai rata, bayangin Bapak Ibu. Padahal dokter sudah angkat tangan. Itu apa? Imannya dia. Sama halnya dengan wanita ini. Ada begitu banyak orang yang berdesak-desakan, tetapi mereka tidak bisa menarik kuasa Tuhan untuk kebutuhannya mereka, untuk apa yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi wanita ini bisa menarik kuasa Tuhan. Dia sama sekali nggak ngemis-ngemis sama Tuhan Yesus, tetapi dia bisa menarik kuasa Tuhan untuk kesembuhannya. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu semua, mari kita mulai praktekkan. Ya, saya percaya firman Tuhan yang saya bagikan ini pasti memberkati Bapak Ibu semua. Kita mau belajar praktek iman, karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan senang dengan orang-orang yang punya iman sih? Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Tuhan kepengen hidupmu bahagia, hidupmu mengalami kemenangan, mengalami terobosan. Dan engkau tidak akan bisa mengalaminya kalau engkau tidak punya iman.
Imanlah yang akan menarik kuasa Tuhan. Kalau engkau tidak punya iman, engkau akan setuju dengan rancangannya si iblis yang melemahkan engkau. Ya, rancangan si iblis apa sih? Ya, untuk mencuri, membunuh, membinasakan anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Karena dia kepengen kita itu mengalami kemenangan, mengalami terobosan, ya, kesuksesan, kebahagiaan, kesembuhan. Itu hatinya, isi hati Tuhan untuk setiap anak-anaknya, dan dia tidak akan bisa kalau dia tidak akan bisa melakukannya kalau engkau tidak punya iman, kalau engkau nggak setuju dengan rancangannya Tuhan. Mari bangkit Bapak Ibu, bangkit, bangun imanmu. Ya, mari perhatikan apa yang kau pikirkan, apa yang kau bayangkan, apa yang menjadi imajinasimu, apa yang menjadi ucapanmu. Ucapan-ucapanmu itu adalah doa. Ya, oke, kita lanjut. Ya, saya mau menyoroti ayat ke-35. Ya, saya mengajak Bapak Ibu semua lihat ayat ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ya, ini sama halnya ketika mama saya dulu sudah divonis, sudah nggak ada harapan. Panggil semua saudara-saudaramu, saudara-saudara yang jauh. Ya, saya panggil lah. Waktu itu kan kakak-kakak saya semua kan di luar negeri. Jadi saya panggil lah semua. Panggillah semua ke rumah sakit karena sudah nggak ada harapan. Semua mesin-mesin sudah dicabut. Katanya ya hidupnya tinggal, ya paling tinggal 2 minggu lagi. Tetapi apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Orang gereja kan sudah heboh. "Oh, mamamu sakit ya, gimana kabarnya?" Terus apa yang saya jawab? "Mama saya baik-baik saja, sudah makin baik, sudah sembuh kok, sudah makin baik." Itu yang saya ucapkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tahu, itu yang saya ucapkan. Padahal nih ya, ketemu saudara udah ngomong, "Udah pilih belum rumah dukanya di mana? Mau pakai rumah duka yang mana?" Itu yang mereka katakan. Ya, sama halnya seperti firman Tuhan ini kan. Dikatakan, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus berkata apa? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus, ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus mengusir semuanya keluar. Di rumah kepala ibadat ini kan banyak orang yang datang berjejal-jejal. Mereka apa? Mereka menangis, mereka memberi kata-kata yang melemahkan. Nah, saat ini mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu, mungkin sekelilingmu yaitu berita-beritanya melemahkan imanmu. Entah mungkin itu saudaramu, mungkin itu orang terdekatmu, tetapi kata-kata yang mereka berikan adalah kata-kata yang melemahkan imanmu, kata-kata yang mencuri mimpimu, yang berkata bahwa engkau nggak mungkin sembuh lagi. Misal, engkau nggak mungkin bangkit lagi, usahamu nggak mungkin bangkit lagi. Misal, ya kata-kata seperti itu, orang-orang seperti itu ya, kita jangan dengar. Kalau perlu ya jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang melemahkan imanmu. Makanya Tuhan Yesus mengusir semua orang-orang itu kan keluar. Karena mereka apa? Mereka hanya bisa melemahkan imanmu. Jangan dengarkan kata-kata yang melemahkan. Karena kalau engkau mendengarkan kata-kata yang melemahkan itu, maka engkau tidak akan bisa maju dalam imanmu. Ya, saya seringkali menepis kalau orang misalnya ngomong misalnya ngomong yang negatif tentang usaha misalnya.
zaman begini lagi pada susah, misalnya ekonomi lagi pada susah, waduh lagi dagangan lagi sepi, saya selalu bilangnya begini, ya tetapi bagi saya, bagi anak Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir deras, bahkan pada saat ekonomi lagi sepi. Nah, Bapak Ibu harus perkatakan seperti itu, jangan mau setuju dengan perkataan-perkataan orang-orang dunia. Engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan. Ya, jangan mau percaya, jangan mau setuju dengan kata-kata mereka. Ketika engkau setuju dengan perkataan mereka bahwa ya keadaan seperti itu, maka engkau sedang setuju dengan perkataan-perkataan iblis ya, yang melemahkan. Iblis, setan bisa masuk lewat perkataanmu untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang kau ucapkan, sesuai dengan benih-benih yang kau tabur lewat ucapanmu. Makanya saya selalu berhati-hati dengan ucapan-ucapan saya. Saya selalu menjaga ucapan-ucapan saya. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang berpikir bahwa iya, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki iman seperti itu. Mungkin ya, ada yang bertanya begitu? Shalom Kakak Elin, selamat bergabung. Adakah yang bertanya seperti itu? Coba kalau ada yang bertanya tulis di komentar saya. Jadi saya bagikan. Ya, betul C. Oke, saya bagikan karena ada yang nanya. Bagaimana caranya supaya bisa punya iman sebesar itu? Ya, satu kali murid-muridnya Tuhan Yesus juga bertanya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ya, saya bacakan dari Lukas 17 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan ya. Lukas 17 ayat 5 sampai 6. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami, meminta kepada Tuhan. Perhatikan, mereka berdoa, ya mungkin sama seperti Bapak, Ibu, dan saya, berdoa mungkin sama Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus gak nambah, gak ngasih supernatural nambah. Yang memang ada the gift of faith, karunia iman itu ada. Tetapi ini iman yang universal ya, maksudnya iman yang umum, secara umum. Apa yang Tuhan lakukan? Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu kecil kan? Kecil sekali. Saya pernah ke Israel beli itu biji sesawi. Kecil sekali, itu kayak biji apa ya? Kayak mustard seed. Mustard sama dengan sesawi kan ya? Ya pokoknya kecil sekali. Ya kayak biji wijen gitu, kecil. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Maksudnya apa sih Tuhan ngajarin ini? Kan murid-murid Tuhan Yesus minta supaya ditambahin imannya, betul? Ya kayak kita aja, kita sih maunya ditambahin imannya otomatis gitu, langsung iman kita dari kecil langsung gede. Maksud kita kan begitu, betul? Tetapi apa yang Tuhan Yesus ngomong? Suruh apa? Imanmu nih kalau imanmu sekarang kecil, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus berkata-kata. Bapak, Ibu, dan saya, kalau iman kita sekarang kecil, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai berkata-kata. Perkatakan apa yang engkau mau lihat terjadi dalam hidupmu. Kenapa kita harus berkata-kata? Karena iman itu timbul dari pendengaran. Masih ingat? Pendengaran akan firman-Nya. Ya, bisa firman-Nya, tetapi bisa juga segala sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam hati dan pikiranmu. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Lukas 17 ayat 5 sampai 6 ini sejalan konsisten dengan Markus 11 ayat 21 sampai 23 yang mengatakan apa? Jikalau engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, dan engkau percaya, engkau tidak bimbang,
bahwa apa yang kau ucapkan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Sekarang supaya iman kita naik nih Bapak Ibu, misalnya yang lagi sakit, engkau yang lagi menantikan kesembuhan, mukjizat kesembuhan misalnya, ya mulai perkatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saya begitu ya, saya sudah bisa berjalan lagi, saya sudah bisa menari bagi Tuhan. Ya mulai perkatakan, kau perkatakan berulang-ulang. Engkau mulai pikirkan, engkau mulai imajinasikan. Ingat, ketika kita mengimajinasikan, berarti kita sedang mengutus entah itu malaikat-malaikat Tuhan untuk bekerja sesuai dengan imajinasimu, ya, atau engkau sedang mengundang makhluk-makhluk yang lain, roh-roh jahat untuk mengerjakan sesuai imajinasimu. Apakah imajinasimu itu baik atau buruk? Tergantung. Saat ini mari Bapak Ibu kita mulai praktekkan iman kita. Jangan lagi ada yang ya nggak apa-apa sih, memang orang-orang yang udah diurapi Tuhan ya memang tugasnya membantu mendoakan ya. Nggak apa-apa, misalnya Bapak Ibu minta didoakan sama saya, nggak apa-apa, saya dengan senang hati mendoakan. Cuman di sini saya mau mengajak Bapak Ibu itu ya praktek gitu, jangan mengandalkan orang lain, karena Bapak Ibu sendiri bisa kok. Sama halnya seperti wanita ini. Wanita ini siapa sih? Orang udah sakit 12 tahun, badan lemah ya, bahkan dianggapnya najis waktu zaman dulu itu. Dia nggak ada apa-apa, udah nggak ada duit lagi. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bisa mengalami mukjizat. Orang banyak yang nempel sama Tuhan Yesus aja yang mungkin lebih sehat daripada dia, nggak dapet mukjizat itu. Bapak Ibu, mari bangkit. Engkau bisa mengalami mukjizat Tuhan. Tergantung daripada kuasa yang bekerja dalam dirimu. Ya. Kuasa Tuhan itu bukan hanya bekerja dalam diri saya atau hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang siapalah dan lain sebagainya. Ya emang mereka memang diberikan urapan Tuhan dan kuasa dan lain sebagainya. Tetapi kuasa Tuhan juga bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Waktu dulu itu masih puluhan tahun yang lalu ya, kehidupan saya juga masih istilahnya ya masih sangat duniawi, belum diurapi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, ya saya yang waktu zaman dulu aja sudah puluhan tahun aja yang masih duniawi, karena percaya firman loh. Ingat firman Tuhan yang saya pernah bagikan dulu-dulu, bahwa iman itu bisa nerobos, bisa loncat. Kalau dalam otoritas spiritual, level rohani itu bisa membawa kita meloncat tingkatan rohani. Dan itu bisa dengan klik begitu aja Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Contohnya masih ingat yang saya kasih contoh bagaimana orang yang lumpuh nggak bisa jalan yang dibawa sama teman-temannya ngejebol atap rumah. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dosamu sudah diampuni. Kenapa Tuhan nggak ngomong bangunlah dan berjalanlah langsung, nggak usah ngomong dosamu sudah diampuni? Di situ Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika iman kita gede gitu, maka dengan begitu aja Tuhan bisa langsung ya biasanya kan kita harus Tuhan Yesus ampuni dosa-dosa saya, ya memang harus seperti itu. Tetapi Tuhan bisa melanggar hukumnya, itu bisa langsung dengan demikian, dengan sekejap mata dia melakukan mukjizat karena melihat iman kita. Kalau Bapak Ibu mau melihat, sudah pukul 4:49, satu lagi deh saya mau ajak Bapak Ibu melihat ya, dari Kisah Para Rasul. Bagaimana ketika Paulus kan diurapi Tuhan luar biasa kan, hanya dengan sapu tangannya loh bisa menyembuhkan banyak orang, betul? Tetapi ada satu ketika di mana Paulus ya lagi khotbah dan dia melihat ada satu orang yang lumpuh yang bisa disembuhkan. Nah sekarang saya bertanya,
Kalau Paulus begitu diurapi Tuhan, kenapa dia nggak bilang, ya sembuhin semuanya? Enggak loh. Di sini saya mau mengajak Bapak Ibu lihat kisah para Rasul 14 ya, ayat 8-10. Dikatakan, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ya, jadi Tuhan mau, sebetulnya Tuhan sangat mau menolong Bapak Ibu. Tuhan sangat mau melakukan mukjizat bagi Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apakah kita punya iman? Ya, masih ingat bagaimana cerita Tuhan Yesus tidak dapat melakukan banyak mukjizat di tempat asalnya? Ini Tuhan Yesus sendiri loh, yang Roh Kudusnya penuh. Dikatakan Roh Kudusnya itu without measure. Without measure itu tanpa batas. Tuhan memberikan porsi Roh Kudus kepada Tuhan Yesus itu tanpa batas. Ya, dikatakan. Tetapi Tuhan Yesus tidak dapat melakukan banyak mukjizat di tempat asalnya. Kenapa? Karena orang-orang tidak percaya. Nah, hari ini Bapak Ibu, apa yang menghalangi mukjizat-mukjizatmu? Apa yang menghalangi terobosan-terobosanmu? Apa yang menghalangi kemenangan-kemenanganmu? Bukan Tuhan yang tidak berkuasa, bukan Tuhan yang tidak mau jawab doamu. Kemarin kan saya sudah share ya, Tuhan Yesus sudah mengerjakan semuanya 2000 tahun yang lalu. Jadi sekarang bagian kita yang bangkit dengan iman kita. Ya, saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati Bapak Ibu semua. Dan mulai hari ini kita mau bangkit. Kita mau menanam benih-benih yang baik, benih-benih ucapan-ucapan doa yang sesuai seperti apa yang engkau ingin lihat, pikiran-pikiran yang sesuai, bahkan imajinasi-imajinasi yang sesuai. Ya, oke, saya tutup renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong, membakar semangat hati iman dari anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Dibakar, dibangkitkan, sehingga bukan hanya saja rasul-rasul yang dicatat di Alkitab yang menjadi pahlawan-pahlawan iman, tetapi setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini juga dibangkitkan menjadi pahlawan-pahlawan iman di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Mereka akan bangkit menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, memberitakan pekerjaan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan menarik banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, kiranya Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu dengan sukacita Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah memenuhi hati dan pikiran-Mu. Darah Yesus juga buka jalan berkat, tingkap-tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan masuk ke dalam kehidupan-Mu, lumbung-lumbung-Mu, dalam pekerjaan, dalam usahamu. Diberkati juga anak cucumu, diberkati studinya, diberkati segala sesuatu yang Engkau lakukan, dibuat Tuhan menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, saya mengundang Bapak Ibu yang sakit untuk bisa didoakan secara langsung kalau mau. Ya, kalau mau boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar sakitnya apa. Nah, makanya Bapak Ibu tadi kan saya sudah jelaskan ya, Paulus saja melihat apakah orang ini ada iman, baru dia
panggil dan sembuhkan ya. Makanya Bapak Ibu, kalau misalnya kadang saya lewatkan, kalau nggak sengaja maksudnya bukan nggak sengaja, kalau sengaja dilewatkan, Bapak Ibu juga tahu bahwa saya juga dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang orang ini masih ada, misalnya ada sesuatu ganjalan yang belum waktunya untuk disembuhkan, ya jangan marah kalau saya nggak panggil naik ke atas ya. Saya udah jelaskan kenapa tuh ya, Rasul Paulus juga begitu soalnya. Ya, sambil menunggu saya akan mengajak Bapak Ibu semua, mari kita naikkan pujian, kita mau memuji Tuhan. Ada usulan lagu apa? Iya Kakak Vivi, terima dengan iman ya. Mulai mengucapkan benih-benihmu, benih-benih perkataan, pikiran, imajinasimu ya. Percaya nggak ada yang mustahil. Masih ingat kemarin saya bilang, jikalau kita memiliki pikiran-pikiran Allah ya. Pikiran-pikiran Allah itu apa sih? Firman-Nya ya. Dan kita mengucapkannya dan kita percaya, maka kita akan menjadi seperti apa? Tanda kutip loh ya, nanti jangan dibilang Ciara sesat. Jangan ya. Maka kita akan menjadi seperti apa? Bapak Ibu jawab sendiri nanti kalau saya ngomong, nanti di stitch itu dibilangnya Ciara sesat, bilangnya manusia seperti ya kan, memang kita diciptakan segambar dan serupa Allah kok. Kalau kita mengucapkan perkataan-perkataan Allah, memikirkan, membayangkan, memiliki pikiran-pikiran Allah, dan kita memiliki hati yang percaya, kita menyatu total dengan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti titik-titik jawab sendiri. Dan tidak akan ada yang mustahil bagi kita. Nggak ada juntrungannya yang mustahil. Orang kita sama seperti titik-titik jawab sendiri. Ya, mari kita naikkan pujian. Pujian apa ya? Kalau saya sih kemurahan-Mu. Bapak Ibu ada usulan? Bu Esther, lagu apa? Kita nyanyikan Tuhan selalu menolong segala perkara deh. Segala perkara ya. Oh, selidiki aku. Yesus setia. Ya, udah nyetel baru ngomong. Gak apa-apa ya, besok ya. Selidiki aku, Yesus setia. Yesus setia udah lama sekali kita gak denger ya. Besok ya kita nyanyikan. Perkara dapat ku tangguh di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara langsung, boleh klik tombol tamu, tuliskan komentar sakitnya apa, nanti saya akan doakan. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Kakak Joy untuk gift-giftnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang
mau didoakan secara khusus yang lagi sakit, boleh tuliskan di komentar. Nanti saya akan undang naik ke atas untuk didoakan. Puji Tuhan ya, sehat semua. Saya bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kesehatan yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu. Setia memenuhi. Ibu Nana mau, silahkan Ibu Nana. Ibu Nana klik tombol tamu kalau mau diundang naik ke atas. Tak pernah gagal. Oke, saya berdoa ya buat Ibu Meing ya. Oke, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Meing. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Ibu Meing. Hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh kanker, aku usir keluar, cabut, buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini jadilah engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Meing dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Nana, saya nggak ngelihat Ibu di tombol tamu. Saya doakan langsung aja ya. Roh Kudus, mari jamah Ibu Nana segala kekhawatiran, kecemasan, apa yang mengganggu pikirannya. Saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah Ibu Nana, mengalir, memenuhi hati dan pikirannya sekarang. Kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan memenuhi tubuh, jiwa, rohnya Ibu Nana. Saat ini kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau dari segala sakit penyakit. Semuanya sembuh, bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pilekmu juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, saya berdoa untuk Kakak Raun. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Raun, tambah, hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, sakit, penyakit, hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, batukmu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Nina, apa yang mau didoakan boleh tuliskan di komentar. Kalau sakit, kalau misalnya mau diundang naik ke atas, tuliskan juga sakitnya apa. Nanti saya akan undang naik ke atas. Oh, Ibu Nana minta naik, harus klik di tombol tamu Ibu Nana. Kalau enggak ada daftarnya di sini. Ibu Nana enggak ada di tombol tamu. Harus klik tombol tamu bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara langsung. Ya, untuk Julia, Kakak Jerulia Huang. Ya, Kakak Julianya ada di sini nggak? Kalau ada di sini bisa langsung didoakan. Saya undang untuk naik ke atas. Ya udah, kalau nggak ada saya doakan langsung ya. Roh Kudus, jamah Kak Julia. Roh Kudus, jamah Kak Julia. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Julia. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk keturunan atas Kak Julia. Saat ini sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Setiap roh jahat yang bikin sakit di livernya saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir, membebaskan Kak Julia. Sekarang livernya sembuh normal.
SGPT, SGOT-nya normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas jamahanmu. Ya, Kakak Julia, apa yang kakak rasakan? Ya, Kakak Julia kalau ada di sini, apa yang kakak rasakan setelah didoakan, boleh tulis di komentar ya, saksikan. Ya, mungkin signalnya kurang baik ya Ibu Nana. Tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kakak Mojo, Tuhan Yesus adalah sumber daripada damai sejahtera. Kakak Mojo, jikalau kakak mau menerima Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Maukah kakak Mojo menerima Tuhan Yesus? Ya, karena Tuhan Yesus itu adalah sumber dari damai sejahtera. Kalau kakak Mojo mau menerima, saya akan berdoa buat kakak Mojo dan menghancurkan, mematahkan semua belenggu kutuk, belenggu kuasa-kuasa roh jahat atas Kak Mojo, sehingga engkau bisa bebas, engkau bisa mengalami damai sejahteranya Tuhan. Selama ada roh-roh jahat, roh-roh intimidasi, itu nggak bikin tenang ya. Oh, Ibu Julia masih tidur. Oke, nggak apa-apa. Shalom Kakak Rudi. Ya, apa kabar? Saya sudah tulis. Ibu Nina sudah tulis ya. Tulis ya. Tulisnya sakit apa ya Ibu Nina? Ya. Bu Esther, kebaca enggak tadi komentarnya Ibu Nina? Oh, dalam pelayanan. Ya, saya berdoa ya untuk Bu Nina. Roh Kudus, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan, setiap beban yang menjadi masalahnya Ibu Nina saat ini. Roh Kudus, mohon lawatan-Mu atas Ibu Nina. Lawatan-Mu, curahkan urapan-Mu atas Ibu Nina saat ini. Kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengangkat setiap beban-beban-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan memampukan engkau untuk melayani Tuhan menurut panggilannya Tuhan. Ya, Roh Kudus yang akan menolong Ibu Nina memperjelas panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ya, menguatkan engkau sehingga api Tuhan menyala-nyala dalam hidupmu. Api Tuhan menyala-nyala dalam nama Tuhan Yesus. Ya, api Tuhan menyala-nyala atas Ibu Nina. Roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan hal-hal yang lebih dalam lagi, yang tersembunyi di dalam Tuhan. Turun atas engkau dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dipakai Tuhan luar biasa di dalam pelayananmu, dimanapun Tuhan tempatkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, saya berdoa untuk Ibu Lia ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Lia. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk langit tembaga, kutuk penderitaan, kutuk masa depan, kutuk hutang piutang sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, setiap roh jahat aku usir keluar. Saat ini darah Yesus buka jalan berkat untuk Ibu Lia. Diberkati jiwa Ibu Lia dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Roh yang takut Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus.
Ya, Kakak Jerulia Huang, untuk Ibu Yeti ini, dia sendiri yang harus bertobat. Saya nggak mungkin melepaskan orang dari ilmunya kalau orangnya sendiri yang nggak datang sungguh-sungguh sama Tuhan, bertobat, ya baru bisa dilepaskan. Ya, saya doakan untuk anak Desi ya. Roh Kudus, jamah anak Desi. Jamah sekarang. Roh Kudus, roh kesembuhan, Engkau mari kau datang dan jamah Kakak Desi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas tubuhnya Kak Desi, membebaskan dia sama sekali dari kanker. Sekarang jadilah engkau bebas, engkau sembuh sama sekali, sembuh, pulih, normal, kuat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kakak Hayang, apa kabar? Diberkati Kakak Hayang, diberkati kesehatannya, ginjalnya berfungsi dengan normal. Terima kasih Roh Kudus untuk ginjal yang berfungsi dengan baik. Terima kasih untuk pekerjaan, untuk usaha yang diberkati Tuhan. Ya, hutang pihutang lunas dalam nama Tuhan Yesus. Kakak Friendly, kalau mau didoakan secara mau diundang naik ke atas, saya undang ya Kakak Friendly. Shalom. Salam Ji. Ya, Kak Fendi bisa buka kamera? Harusnya bisa lebih dari 400. Nah, kayaknya dulu saya pernah doakan ya. Iya Ji. Dulu yang sakit bahu kalau nggak salah ya, atau sakit apa? Jantung. Jantung. Sekarang Iya. apa yang Bapak rasakan lagi sakit ya? Iya. Badannya lemah kali gitu sih sekarang sih. Oh, ya udah. Kita berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Kak Friendly. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Kak Friendly. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit, kutuk dosa atas Kak Friendly saat ini. Hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas Kak Fendi. Sekarang jantungnya berfungsi dengan normal. Setiap sumbatan dalam jantung, dalam pembuluh darahnya sekarang clear dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas, peredaran darahnya berjalan dengan lancar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat ini semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir menjamah Kak Fendi. Sekarang jantungmu berfungsi dengan normal, peredaran darahnya lancar, berfungsi dengan baik. Sekarang badannya ringan, udah nggak berat lagi, udah nggak lemes lagi. Kuasa Tuhan mengalir, jadilah engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, engkau sudah menjamah Kak Fendi, engkau sudah membebaskan dia, engkau sudah menyembuhkan dia. Amin, amin. Ya, kakak apa yang kakak, Pak Fendi, apa yang Pak Fendi rasakan setelah didoakan tadi? Yang kepalanya tuh. Sudah lebih ringan? Hah? Iya sih. Ya, oke. Ya, puji Tuhan ya. Ya, sekarang apa yang rasanya apa? Nggak enaknya di mana? Masih ada nggak enak? Bagian perut ini Ji dia. Dari sini dari sebelah kiri dia. Sama. Sampai sampai ke punggungnya gitu. Oh, ya udah sekarang saya doa lagi ya. Roh Kudus, jamah badannya, perutnya, dan bahunya sekarang. Darah Yesus sudah mengalir, membebaskan Pak Fendi, menebus Pak Fendi dari setiap kutuk sakit penyakit. Saat ini saya perintahkan setiap roh jahat yang bikin sakit di badannya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus.
Kuasa Tuhan mengalir lagi, mengalir sekarang. Roh Kudus, mari jamah Pak Friendly dari bagian jantungnya, bagian perutnya, bagian punggungnya yang gak enak sekarang enak dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di bagian punggungnya sekarang hilang, sembuh. Kesembuhan mengalir, tulang belakangnya sekarang enak, punggungnya sekarang enak dalam nama Tuhan Yesus. Dadanya sekarang enak, rasa sakit, rasa gak enaknya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir ke perutnya sekarang, perutnya dialiri oleh kuasa Tuhan. Sekarang perutnya yang gak enak, yang kembung, yang sakit sekarang sembuh, kembungnya hilang, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dadanya juga enak sekarang, udah gak sakit. Punggungnya juga sekarang enak, sekarang sudah gak sakit. Kuasa Tuhan terus mengalir terus, kasih Tuhan mengalir terus, membebaskan Pak Friendly. Sekarang punggungnya udah enak, dadanya udah enak, perutnya juga udah enak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah membebaskan Pak Friendly, Engkau sudah menyembuhkan Pak Friendly, Engkau sudah memulihkan Pak Friendly dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus terus mengalir terus, membebaskan Pak Friendly dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang? Enak deh, lemah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, gak enak. Oh ya, puji Roh Kudus ya, puji Tuhan Yesus ya. Ya, oke, kalau gitu saya disconnect Pak Fendi. Semangat Pak Fendi, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang masih mau didoakan, adakah? Kayaknya sudah nggak ada ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah dibagikan ya mengenai perkataan iman. Mari berdoa. Ya, Kakak Lia, puji Tuhan ya Bu Lia. Bener, cari Tuhan dulu. Berkatnya nanti nyusul, cari Tuhan dulu. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, apa sih yang Tuhan tahan dari orang-orang yang mengasihi Dia, dari orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan? Gak ada yang sesuatu pun yang baik yang Tuhan tahan. Ya, oke, kalau begitu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih ada lagi yang sakit? Kayaknya sudah ya. Saya mohon undur dulu, pamit. Sampai ketemu besok pagi pukul 4 pagi ya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Sonya, Bu Esther, terima kasih. Kakak Rino, ya terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua.